Could you be the one? Swastiastu, perkenalkan nama saya Ferry Adi Mahendra dengan NIM 2211011028 kelas Pasaki B. Nah, di sini saya akan membahas Saddarsana. Di dalam pembahasan ini ada beberapa topik, yaitu satu, pengertian Saddarsana, kedua, bagian-bagian Saddarsana, yang ketiga, ruang lingkup Darsana, yang keempat ada hubungan Darsana dengan Weda dan kitab Brahmana. Yang kelima ada pentingnya Darsana, yang keenam ada tujuan Darsana. Nah, yang pertama yaitu pengertian Darsana. Darsana berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti melihat atau memandang. Melihat atau memandang sesuatu berdasarkan pemikiran atau logika untuk mendapatkan kebenaran. Darsana sama juga dengan pandangan para ahli atau resi terhadap keberadaan Tuhan yang tertuang dalam kitab Hindu, Weda atau Brahmana, Purana, dan lain sebagainya. Darsana juga sama dengan filsafat Hindu. Istilah yang terkait dengan Darsana yang pertama yaitu Tatwa. Tatwa berasal dari kata tat dan wa yang artinya itu, dan wa artinya kebenaran atau Tuhan. Tatwa artinya hakikat kebenaran itu sendiri. Yang kedua ada Mananasastra atau renungan yang mendalam, pertimbangan yang menyeluruh, pemikiran yang kritis, pandangan yang bersifat filsafis. Yang ketiga ada wicara sastra. Wicara sastra artinya pembicaraan yang mendalam mengenai segala sesuatu yang bersifat filsafis. Darsana dilihat dari sudut sejarahnya. Yang pertama zaman Praweda, zaman Weda, zaman Brahmana, zaman Upanishad, zaman agama Buddha, zaman agama Hindu baru. Lahirnya berbagai filsafat. Yang pertama ada Astika atau Ortodoks Darsana, yang kedua Nastika atau Heterodoks Tridarsana. Nah, ada pun beberapa bagian-bagian dari Saddarsana. Yang pertama ada Samkhya. Kata Samkhya berarti pemantulan, yaitu pemantulan filsafati. Nasihat Samkhya bersifat realistis, karena di dalamnya mengakui realita dunia ini yang lepas sama sekali dari roh. Dikatakan dualis karena terdapat dua realitas yang saling bertentangan tetapi bisa berpadu, yaitu Purusa dan Prakriti. Yang kedua ada Yoga. Yoga berakar dari kata yats yang berarti berkomunikasi, yaitu bertemunya roh individu atau atma atau purusa dengan roh universal atau paramat atma atau maha purusa. Maharishi Patanjali mengartikan yoga sebagai cita wartini roda, yaitu penghentian gerak akal. Yang ketiga ada Mimamsa. Mimamsa didirikan oleh Maharishi Jaimini, dikatakan juga dengan nama lain Purwa Mimamsa. Kata Mimamsa berarti penyelidikan. Penyelidikan sistematis terhadap Weda. Mimamsa secara khusus melakukan kajian pada bidang Weda, Brahmana, dan Kalpa Sutra. Semua nasihat ini tertuang dalam Jaiminiya Sutra. Kitab ini terdiri atas 12 adhyaya atau bab yang terbagi ke dalam 60 pada atau bidang yang intinya merupakan aturan kelola upacara menurut Weda. Yang keempat ada Nyanya. Nyanya didirikan oleh Maharishi Akasapan.
Aksapada Gautama. Yang menyusun Nyaya Sutra terdiri atas 5 bab atau adhyaya yang dibagi atas 5 pada atau bagian. Kata Nyaya berarti pemikiran, analisis, dan kritis. Nasihat ini berdasarkan pada ilmu logika sistematis dan kronologis analitis. Adapun yang kelima yaitu Vaisesika. Nasihat Vaisesika dipelopori oleh Maharshi Kanada yang menyusun Vaisesika Sutra. Meskipun sebagai sistem filsafat pada awal mulanya berdiri sendiri, namun dalam perkembangannya nasihat ini dijadikan satu dengan Nyaya. Yang terakhir yaitu Vedanta. Nasihat Vedanta sering juga dikatakan sebagai Uttara Mimamsa, yaitu penyelidikan yang kedua, karena nasihat ini mengkaji bidang Weda, yaitu Upanishad. Kata Vedanta berakar dari kata Vedasya dan Antah, yang artinya kesudahan dari Weda. Sumber nasihat ini merupakan kitab Vedanta Sutra atau dikenal juga dengan nama Brahma Sutra. Pelopor nasihat ini merupakan Maharshi Vaishya atau dikenal juga dengan nama Badarayana atau Krishna Dwipayana. Nah, adapun sistem filsafat India. Filsafat India yang terbagi atas Astika dan Nastika. Astika dibagi menjadi 2, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Bagian langsung yaitu Mimamsa dan Vedanta. Vedanta dibagi menjadi 3, yaitu Advaita, Vasista, Dvaita. Adapun yang tidak langsung yaitu Nyaya, Vaisesika, Samkhya, dan Yoga. Nah, di bagian Nastika dibagi menjadi 3, yaitu Buddha, Jaina, dan Charwaka. Ruang lingkup Darsana. Ruang lingkup Darsana meliputi secara metafisika, epistemologi, dan etika. Secara metafisika dibahas tentang hakikat ketuhanan, hakikat atma, hakikat alam dengan sebagai fenomenanya. Yang kedua ada secara epistemologi. Dibahas tentang cara yang dilakukan manusia memperoleh ilmu pengetahuan dan ilmu kebenaran. Yang ketiga ada etika. Dibahas tentang usaha-usaha yang harus dilakukan agar mencapai kebebasan. Adapun yang keempat, hubungan Darsana dengan Weda dan kitab Brahmana. Darsana tidak dapat dipisahkan dengan kitab Weda maupun kitab Brahmana, karena lahirnya Darsana atau filsafat Hindu atas kajian para Maharshi terhadap kitab Weda maupun kitab Brahmana. Kajian yang berbeda-beda bahkan bersifat kontradiksi, yakni ada setuju dengan Weda atau Brahmana dan ada juga yang tak setuju, menyebabkan lahirnya 2 jenis aliran filsafat India, yaitu Astika atau Sadarsana dan Nastika. Nah, adapun pentingnya Sadarsana. Pentingnya pengetahuan Darsana akan memberikan berbagai penjelasan hakikat ajaran agama Hindu, baik menyangkut tatwa, susila, dan ritualnya, baik yang bersifat jasmani maupun rohani, yang bersifat nyata atau skala maupun tidak nyata atau skala. Oleh karena itu, pengetahuan Darsana filsafat Hindu penting bagi seluruh umat, lebih-lebih harus sebagai calon terdidik Hindu. Tujuan mempelajari Darsana yang pertama yaitu untuk mengetahui kebenaran hakikat manusia, Tuhan, dan alam menurut Hindu. Yang kedua adalah untuk meningkatkan moral dan perilaku hidup sesuai dengan hakikat kebenaran yang diperoleh dari mempelajari Darsana. Yang ketiga ada
untuk dapat menjalankan ajaran agama secara benar sesuai dengan hakikatnya, sehingga tidak menjalankannya berdasarkan gugon tuwon. Sekian penjelasan materi dari saya. Saya tutup dengan para musati. Om Santi 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 Om.